Assalamualaikum Sobat Football United. Konferensi pers, Manchester United kalah 1-0 menghadapi Nottingham Forest, di mana gue bahas di preview. Sebenarnya Manchester United ini mendominasi jalannya pertandingan dari sisi possession, dari sisi shots juga, tembakan ya. Tapi memang kualitas di sepertiga akhir, termasuk juga kualitas finishing tidak ada di sana. Ada situasi di awal pertandingan di mana Casemiro berduet dengan Ugarte di lapangan tengah, ini mendorong Bruno Fernandes di lini depan, sempat mendapatkan beberapa peluang, tapi bagaimana lini tengah Manchester United pergerakan yang kurang mobile, lalu juga kualitas umpan ya dari lini tengah ini tidak bagus, maka di babak kedua Bruno Fernandes di drop ke tengah, lalu kualitas kreativitas di lini depan ada sedikit perubahan, finishing dari pemain-pemain yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengancam ya gawang lawan, terutama dari Garnacho, menunjukkan betul bahwa ya Manchester United belum bisa musim ini setidaknya mengandalkan seorang Garnacho untuk menggedor gawang lawan. Situasi ini mau mengingatkan gua 2 tahun yang lalu di mana Manchester United juga mengandalkan sisi sayap serang. Pada saat itu Marcus Rashford mampu menjawab ya tantangan tersebut, tapi tidak dengan musim lalu. Dan dengan musim ini Garnacho yang menggantikan peran itu menurut gua belum menunjukkan kualitas yang diharapkan, terutama kualitas untuk menyelesaikan peluang-peluang serta momentum di gawang lawan. Mungkin dari sisi pergerakan, mungkin dari sisi build up serangan, mungkin dari sisi transisi ke pertahanan, dia menunjukkan ada kemajuan kalau gue lihat ya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kinerja juga lebih bagus, tapi itu tidak cukup menurut gue. Kualitas yang lebih tinggi lagi ini dibutuhkan untuk lini serang Manchester United. Oke, langsung aja ke manunited.com. Di situ ada pembahasan dari Ruben Amorim. Kita layak mendapatkan lebih. Saya pikir kita mengontrol pertandingan. Kita sudah tahu kalau Nottingham Forest bisa mencetak gol tiba-tiba. Dan ketika mereka mencetak gol, kita merubah pertandingan sedikit seperti apa yang mereka inginkan. Lalu kita mencoba kadang-kadang ya dengan peluang yang bagus. Tapi saya pikir crossing terakhir, umpan terakhir, assist terakhir tidak ada di sana. Ketika kita tidak bisa mencetak gol ya, tapi kita memiliki situasi-situasi dan musim ini seperti itu. Kita mencoba, kita memiliki banyak shot ataupun tendangan ke gawang. Kita mendorong lawan sampai dengan sepertiga akhir. Tapi pada akhirnya ya kita kekurangan kualitas di sepertiga akhir. Jadi kurang lebih sama seperti yang gue analisa tadi. Elanga yang mencetak gol. Saya pikir kita berada di pertandingan. Kita sebenarnya baik-baik saja di pertandingan. Kita mengontrol pertandingan. Lalu dari satu transisi, dari set piece yang kita dapatkan sebenarnya merubah pertandingan. Kita tidak bisa menderita gol seperti ini. Kita sudah tahu kalau Nottingham Forest bisa mencetak gol dari bola-bola langsung ya. Dan dari memenangkan bola kedua. Lalu kita menderita sebuah gol. Dan ya ini sulit untuk ini menjadi situasi yang lebih sulit ya untuk memenangkan tim seperti ini. Nottingham Forest, mereka luar biasa. Mereka strategi yang mereka tunjukkan sebenarnya bukan yang pertama kali. Mereka sering sekali bermain seperti itu. Mereka duduk cukup dalam ya di pertahanannya dan mereka mengandalkan serangan balik yang cepat, yang efisien, yang tajam. Sudah sering sekali dan mereka pun juga sering mendapatkan clean sheet musim ini. Mereka saat ini duduk di zona Liga Champions bukan tanpa alasan, artinya mereka mampu mendapatkan poin-poin penuh dan di sisi lain mereka pun juga mampu menunjukkan lini pertahanan yang solid. Dan itu menurut gue yang Manchester United hadapi semalam dan sekaligus juga membuat frustrasi ya, di mana ya Manchester United mendominasi. Benar apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, kita pun atau paling tidak gue yang menyaksikan pertandingan pun juga seperti itu, bahwa Manchester United menguasai pertandingan, Manchester United berkreasi, menciptakan peluang pun juga beberapa kali didapatkan, tapi kualitas itu tidak ada di sana. Di sisi lain, Nottingham Forest sudah sangat terbiasa dengan permainan seperti ini. Mungkin keadaan mereka unggul duluan,
di awal pertandingan ini juga hal yang mungkin mereka harapkan dan itu terjadi ya. Manchester United sendiri dari sisi pertahanan ya ataupun dari sisi pertandingan ya harus waspada, harus bisa lebih bekerja di keadaan-keadaan detail yang sangat menentukan. Beberapa waktu yang lalu Manchester United bermain bagus ya di Liga di London ketika menghadapi Arsenal, tapi kalah karena 2 gol dari set piece, corner Arsenal. Hal detail. Kali ini pun juga demikian. Ada hal detail yang akhirnya menentukan hasil pertandingan. Gol dari Anthony Elanga, di mana dia melakukan solo run, tidak ada pemain Manchester United yang mengambil resiko untuk menghentikan. Dan ya akhirnya ini menjadi pembeda. Di sisi lain Manchester United justru tidak bisa memanfaatkan detail-detail yang mereka bisa saja dapatkan ya di sepertiga akhir pertahanan lawan. Sehingga sekali lagi detail itu sangat menentukan di Premier League. Ini menunjukkan juga bagaimana tingginya kualitas kompetisi ini ya. Rasa frustrasi, iya ini selalu membuat frustrasi ketika Anda tidak menang. Khususnya ketika saya pikir ketika Anda melihat pertandingan kita sebenarnya lebih layak daripada kalah di pertandingan. Jadi ini lebih frustrasi ya ketika Anda melihat lawan lebih baik dari kita. Itu bukan hal yang terjadi hari ini. Jadi ini sangat frustrasi. Di sisi lain mungkin Ruben Amorim ingin mengatakan bahwa sebenarnya Manchester United lebih baik daripada Nottingham Forest. Kalau melihat dari sisi permainan ya apa yang ditunjukkan di sebagian besar pertandingan, gue sepakat dengan Ruben Amorim. Manchester United sangat dominan. Bukan cuma dominan saja tapi sangat dominan. Tapi itu tadi di sepak bola banyak juga pertandingan-pertandingan lain seperti ini. Bahwasanya siapa yang lebih klinikal, siapa yang bisa lebih memanfaatkan detail, siapa yang bisa lebih memanfaatkan momentum, itu sering sekali menang yang keluar sebagai pemenang. Dan pada akhirnya, mau sebagus apapun penampilan di atas lapangan, mau sedominan apapun ya di atas lapangan, hasil akhir ini yang diambil pada akhirnya. Menurut gua itu juga menjadi pembelajaran sih. Bagaimana atau kenapa Harry Maguire ini bermain di lini serang. Ketika Anda melihat pertandingan khususnya di 15 menit terakhir, mereka bertahan dengan 6 pemain. Jadi kita butuh orang lain di luar kotak penalti. Kita tidak bisa masuk ke dalam kotak penalti dengan kombinasi. Lalu ketika Harry Maguire ya, yang sangat kuat di set piece, di kotak pertahanan lawan ini dimasukkan. Dan ketika Anda bermain di kotak penalti lawan, Anda adalah seorang striker, bukan seorang defender. Jadi kita lihat ke orang atau pemain yang paling baik yang bisa bermain di dalam kotak penalti lawan. Dan mungkin ada orang terbaik ya, atau dia adalah orang terbaik yang bermain di dalam kotak penalti lawan, Harry Maguire. Di sisi lain ini menunjukkan bahwa Manchester United butuh nih solusi-solusi seperti ini. Kenapa Harry Maguire dimasukkan? Karena tidak ada solusi lain di bangku cadangan. Sesimpel itu menurut gua. Sampai akhirnya harus memasukkan seorang pemain belakang ke depan. Kalau ada solusi di lini depan, menurut gue pasti akan lebih mempercayakan pemain yang memang secara natural itu sebagai dalam tanda kutip predator kotak penalti lawan. Bisa diandalkan untuk cetak gol. Tapi ini tidak ada di bangku cadangan Manchester United. Ini juga catatan untuk musim depan. 1 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. Ini kurang lebih sama seperti kita memulai musim ini. Jadi ketika saya pikir ya, Anda melihat ke pertandingan, kita ini sebenarnya berkembang dari cara kita bermain sepak bola. Sepakat gue, bola mengalir lebih enak ya, aliran bola pun juga cepat, kombinasi dan lain-lain, kanan ke kiri ke tengah lebih enak, tapi ada detail di sepertiga akhir yang harus diperbaiki. Kita menciptakan lebih banyak peluang, kita mendominasi lebih banyak pertandingan, tapi pada akhirnya Anda tidak menang. Dan Anda merasakan hal tersebut dan itu merupakan hal yang bagus. Jadi kita tahu ya musim ini akan seperti itu. Momentum. Jadi kita akan terus berlanjut ya ke pertandingan selanjutnya. Apa yang butuh untuk berubah? Iya, karena kalau Anda melihat ke beberapa pertandingan ya kita tidak bisa menciptakan situasi di mana tim lawan menciptakannya. Para lawan ya atau lawan-lawan kadang-kadang mencetak lebih banyak peluang dan hari ini itu tidak seperti itu. Mereka mencetak gol dari 1 shot mungkin atau 2 shot ya ke gawang, tapi kita tidak bisa mencetak gol. Lagi-lagi seperti itu. Kita harus memperbaiki situasi di sepertiga akhir. Kita harus bisa meningkatkan lagi bagaimana kita build up serangan. Kita mendorong lawan ya lebih dari sisi mereka. Tapi harus ada banyak lagi yang diberikan. Oke. Seperti gue katakan di preview, tujuan awal pertandingan ini bukan cuma sekedar menang kalah, tapi
yang mempersiapkan untuk musim depan. Menganalisa apa-apa saja yang harus diperbaiki, apa-apa saja yang bisa dirubah, apa-apa saja yang bisa dikombinasikan di situasi-situasi seperti apa yang harus dilakukan. Hal-hal seperti itu menurut gue. Karena mungkin ya, kalau gue lihat dari papan klasemen, misalnya Nottingham Forest ini bukan tim yang mudah untuk ditaklukkan di kandang sendiri. Artinya memang Manchester United ya dari awal mungkin juga sudah diperkirakan akan mengalami kesulitan. Tapi kalau dilihat dari sisi permainan ada perbaikan, tapi belum bisa sampai memperbaiki hasil. Dan ini menurut gue yang terus ya akan dilakukan sampai dengan akhir musim nanti, mencoba beberapa hal, mengkombinasikan beberapa hal, menganalisa, mempersiapkan untuk musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.